tahu kita kan dia belum bersuara. Ya kan selama ini kita belum mendengar dari dia. Kita tunggu aja apa yang disampaikan oleh Pak Rudiana nanti terkait dengan keterangan dia. Jadi dia siap membayar kesalahan dia yang selama ini 8 tahun itu cukup membuat para terpidana itu menderita. Dugaan saya ini Pak Rudiana ini jangan-jangan dia pelakunya. Tahun munculnya di media terbayang-bayang begitu gitu. sudah stres berat, udah mungkin ada kegangguan dari bukannya begitu berat ya pemikiran. Silakan Bang Jody. Kan saya sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya, bro. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau tadi bullying tadi apapun saya siap. Tak ayap aja Pak saya. Buat ayap lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya. Anak sendiri jadi korban terhadap buat. Ya, saya kira mereka ini hanya mengarang-arang cerita saja. Nggak ada masalah mereka bilang A, B, C, D, dan lain-lain itu. Saya kira sepanjang itu belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang itu, ya kita hormati itu. Apalagi yang bersangkutan juga sudah siap di penjara. Saya kira ini adalah suatu motivasi yang baik buat penegakan hukum kita. Artinya dia sudah bersedia untuk di penjara. Seperti itu, Bung Andra. Kalau memang salah, hukumlah seberat-beratnya sesuai dengan hukumnya. Kalau tidak salah, ya lepaskanlah, bebaskanlah. Kalau kita ragu-ragu akibat ya namanya manusia, tidak ada yang tahu. Sama dengan kasus Vida ini, yang satu menyatakan oh bukan pembunuhan ini begini, yang satu semua kan tidak tahu itu, nggak tahu. Sehingga nanti setelah kita menggunakan penalaran dan logika hukum timbul keraguan-raguan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Menanggapi pernyataan dari saksi Dede yang mengatakan diarahkan oleh Rudiana dan Aep, pengacara Elsa Syarif ketar-ketir lantas katakan jika saudara Dede kena gangguan jiwa ataupun sedang stres berat. Kendati demikian, kedua kuasa hukum dari Rudiana tersebut mendapat sentilan keras dari seorang pengacara yang merupakan mantan dari Mayor TNI Marwan Iswandi. Ditanggapi kenapa baru sekarang Dede muncul ke permukaan? Kalau sudah 8 tahun munculnya di media terbayang-bayang begitu sudah stres berat, udah mungkin ada kegangguan dari bukannya begitu berat ya pemikiran. Silakan Bang Jody. Ibtu Rudiana itu berikanlah keterangan yang sebenar-benar, sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia masih polisi aktif dan dia tidak boleh bicara sembarangan. Apakah pengacara sipil ini sudah seizin dari atasannya Rudiana atau belum untuk menjadi kuasa hukum? Itu menurut ketentuan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017. Dia itu mengikut aturan dari Kapolri, bukan dari orang sipil. Ada Ibu ada beberapa pengacara. Ya, ada beberapa pengacara sih. Jangan fokus kepada itu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang? Oke. Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Makanya saya bilang ada tim gabungan pencari fakta supaya bisa terbuka semuanya. Tidak mungkin itu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Tiga Akbar, cerita yang tidak benar, kemudian dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian, tidak mungkin. Pasti dikawal oleh anak buahnya. Jadi sekali lagi, anak buah Rudiana pun harus diamankan sejak sekarang untuk dapat diambil keterangan dengan sejelas-jelasnya. Lantas, seperti apa tanggapan Ibtu Rudiana soal saksi Dede yang kini berani mengatakan jika kesaksiannya diarahkan olehnya? Alih-alih mengaku bersalah, Rudiana malah berusaha ngeles dan seolah apa yang ditudingkan terhadap dirinya adalah tidak benar. Ia menyebut pengakuan saksi Dede adalah penggiringan opini yang menyudutkan dirinya. Padahal jelas-jelas Dede dan Liga Akbar mengatakan jika keduanya memang diarahkan dan bahkan dipaksa untuk menjadi saksi palsu oleh Rudiana. Sontak hal ini mendapat teguran keras dari mantan Ketua Mabes Polri Susno Duaji. Susno Duaji meminta agar Rudiana bisa memberikan bukti-bukti jelas atas apa yang dikatakan oleh Dede dan Liga Akbar. Katanya tunjukkan bukti-buktinya bahwa omongan Dede itu tapi kalau dia ngomong di belakang menyampaikan pesan lewat orang lain, dia sendiri tidak ngomong, ya pesan itu bertambah-tambah lagi.
makanya dia perlu tampil. Sudah bilang sebelum keluar pun saya sudah kuatkan mental saya, Bu. Ya saya sudah kuat mental saya. Mau tadi bullying tadi apapun saya siap. Ke Ayap aja Pak saya. Buat Ayap lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu dan anak-anak pun jadi korbannya. Anak sendiri jadi korban buat kedepannya Pak. Soal somasi dari Kenapa? Bersedia pada apa Pak? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya Pak. Tapi Mas Yudi sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Tidak lihat sih Pak. Penilaiannya ya silahkan ke hak dia itu Pak. Ya biasa aja Pak. Oke, apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Nah, cuman itu Pak. Gak apa-apa Mbak, kan kami ini kan kuasa hukum dari pelapor. Ya, sedangkan Dede itu walaupun dibantu tadi kata Bang Oto dibantu oleh Pradi itu tim yang lain. Ya kan? Kami ini akan tetap memproses Dede dengan Aib dengan laporan kami. Tapi kami karena dia datang menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, itulah yang tadi Bang Oto katakan. Makanya Pradi akan bantu dengan tim yang lain, ya kan, dengan cara membantunya bagaimana itu sedang didiskusikan. Saya pun saat ini masih ada di Dewan Pimpinan Nasional Pradi, baru selesai konferensi pers, ya. Jadi apa yang disampaikan ya boleh-boleh saja lah. Yang jelas kami hanya melihat kesungguhan dari Dede, ya. Dia sampaikan apapun resikonya, bahkan tadi disampaikan nggak usah dilaporkan pun dia dikatakan dia siap menggantikan para 7 terpidana ini keluar di penjara dan dia siap menggantikannya karena dia merasa berdosa. Jadi nggak usah diproses pun dia udah mengaku bersalah dan dia udah tahu resikonya bahwa dia akan dipenjara. Kalau pakai main-main atau dia menyampaikan data yang tidak benar, saya pikir sangat jarang loh orang dia bisa melarikan diri atau dia bisa bersembunyi, tetapi dia tidak lakukan. Ya itu yang kami hargai. Tadi yang Bang Oto sampaikan, ya kami hargai ya niat tulus dari Dede. Itu sebabnya tadi Ketua Umum sudah memutuskan akan memberikan bantuan hukum, ya kan, caranya bagaimana, karena kami pelapor gitu kan, bahwa dia terlapor gitu kan. Jadi sebelum ini pun dia pasti akan diproses dan besok kami sudah mendapatkan undangan untuk gelar perkara atas laporan yang kami layangkan ke Mabes Polri. Kami akan serahkan bukti tambahan, kami akan sampaikan perkembangan terbaru, biarlah selanjutnya penyidiklah yang akan memanggil pihak yang terkait dan menambah bukti-bukti yang ada. Kita hormati apapun yang dilakukan oleh penyidik. Sama seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, bahwa ini hanya oknum, kita tidak pernah menyeret institusi, apalagi kepolisian, apapun yang manapun institusinya kita tidak pernah menyeret, tapi kita ingin menegakkan kebenaran. Ya, ada 7 orang nasibnya di dalam penjara tidak akan pernah keluar seumur hidup. Sampai mati dia di penjara kalau tidak kita bantu. Ironis kalau betul ya atas apa yang tidak mereka lakukan itu saja, maka kami turun demi kemanusiaan dan keadilan.